Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal arabi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini ya, teman-teman, hari Senin, tanggal 15 Juni 2026 ya. Kita berkumpul kembali di majelis Zoom ya untuk membahas ilmu nahwu ya, ilmu nahwu setiap hari Senin ya. Dan ingat teman-teman, tanggal 1 sampai 3 Juli ya, itu kita akan mengadakan UBP. UBP itu adalah ujian bulan pertama. Ya, jadi setiap bulannya akan kita adakan ujian ya, teman-teman ya. UBP, kemudian UBB, ya, ujian bulan kedua. Pada habis itu UBT, ujian bulan ketiga dan seterusnya. Ya. Nah, insya Allah untuk program ini ya, teman-teman, itu Ana akan buat skemanya batch ya, akan Ana buat skema batch. Jadi kita insya Allah belajar ini berarti untuk angkatan yang pertama ya teman-teman ya. Angkatan yang pertama kita belajar 5 bulan insya Allah. Ya berarti sampai bulan apa? Kan kita kan ini Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah ya berarti bulan September teman-teman. Bulan September nanti kita akan belajar lagi angkatan kedua di bulan November ya, di bulan November. Nah, itu saja teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, Ustadz untuk materi ujiannya sampai mana? Sampai terakhir kita bahas ya teman-teman ya. Sampai terakhir kita bahas ya, sampai terakhir kita bahas dari kitab ini ya. Untuk bahasanya apa Ustadz? Kalau untuk nahwu ya itu bahasanya campur ya. Nanti ada sebagian soal bahasa Arab, sebagian soalnya bahasa Indonesia. Ya. Untuk tafsir itu bahasa Indonesia, teman-teman. Untuk tafsir dan akidah juga bahasa Indonesia. Ya, jadi khusus untuk nahwu saja itu nanti soalnya campur ya, campur antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jumlah soalnya 25 butir, teman-teman. Ya, jumlah soalnya 25 butir. Berarti satu soalnya bernilai 4. Ya, satu soal bernilai 4 di Google Form, insya Allah di Google Form ya. Nanti insya Allah anak buatkan pada akhir bulan Juni ya, seperti itu. Nah, pembahasan kita malam hari ini teman-teman itu adalah an-nakirah wal ma'rifah ya. Nakirah dan ma'rifah ini terjadi hanya di isim teman-teman ya. Apa namanya, nakirah dan ma'rifah itu hanya terjadi di isim, tidak di fiil dan tidak di huruf ya, hanya terjadi di isim saja. Nah, kenapa seperti itu teman-teman? Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari skema ya, dari skema fiil dan huruf ya, dari skema fiil dan huruf, kita tuh sebenarnya sudah tahu teman-teman. Kalau untuk fiil itu kita sudah tahu maknanya ya. Kita sudah tahu maknanya. Begitu pula huruf. Ketika kita mengatakan jalasa ya, jalasa itu kan artinya udah jelas ya, duduk gitu, duduk. Nggak perlu ditanyakan yang lain-lainnya tuh, kita tuh udah jelas maknanya tuh duduk ya. Begitu pula huruf teman-teman. Huruf misalkan fi, jangan fi ding, ala ya, ala artinya di atas ya. Kita ya, yang kita dengar itu kita paham teman-teman, kita paham, oh ala itu di atas, ya udah selesai ya. Nah, berbeda dengan isim teman-teman. Ketika kita mengatakan misalkan kitabun
ya, kitabun. Artinya memang sebuah buku. Tapi kalau misalkan di mana di meja ada 10 buku, ya, 10 buku, ada buku matematika, sejarah, kemudian ya sejarah Indonesia, sejarah Jepang, sejarah Malaysia, ya. Kalau kita lihat, kalau kita apa namanya ngomong kitabun, ya, itu ya kitab yang mana? Ini kan 10-nya kitab semua, teman-teman. 10-nya tuh buku semua. Ya, maksudnya tuh buku yang mana? Seperti itu. Ya. Nah, nah itu teman-teman. Jadi nakirah dan makrifah itu hanya masuknya ke isim. Karena tanpa nakirah dan makrifah kita tidak bisa membedakan antara satu isim, ya, satu isim dengan isim yang lain. Seperti itu. Ya contohnya seperti tadi, kitabun di mana di meja itu ada 10 kitab. Ya kitabnya yang mana gitu. Ya, seperti itu. Nah, berbeda kalau kita ngomong fiil sama huruf. Kalau fiil sama huruf, kita dengar aja itu sudah paham. Oh, jala satu artinya duduk. Ya udah selesai. Ya mau apa? Ya, akala makan seperti itu. Ya. Nah, itu mukadimah dari an-nakirah dan ma'rifah ya. Ini ada dua pembahasan ya, teman-teman ya, nakirah sama ma'rifah. Nah, oke, pembahasan yang pertama adalah nakirah, teman-teman. Ya, nakirah. Apa itu nakirah? Nakirah adalah al-ismul ladzi la yadullu ala syai'in muayyan. Ya. Nakirah itu adalah isim yang tidak menunjukkan suatu tertentu atau isim yang tidak ditentukan, teman-teman. Jadi masih umum. Isimnya tuh masih umum, ya. Isimnya tuh masih umum. Bal yasihu itlaquhu ala kulli wahidin min afrodi jinsihi ala sabili al-badal. Ya seperti contohnya tadi ya, teman-teman ya. Ketika kita mengatakan kitab, maka itu bisa bermakna apa buku apa ya, buku nahwu, buku matematika, buku apa namanya fisika, buku sejarah, seperti itu teman-teman. Jadi gambarannya itu umum ya, atau kalau rumus yang gampangnya nakiroh sama dengan umum ya. Nakiroh sama dengan umum dan belum jelas ya, belum jelas kepemilikannya, belum jelas zatnya ya. Ya kitab kitab iya, tapi bukan zat sih. Apa ya? Belum jelas jenisnya ya. Jadi kitab ya kitabnya yang mana gitu. Ya. Jadi nakirah itu sesuatu yang belum jelas. Nah, seperti contohnya ya kitabun, rojulun ya. Misalkan satu kelas ada 10 orang, teman-teman, atau 15 orang dan semuanya itu laki-laki semua. Ya, laki-laki semua. Ya misalkan laki-laki apa misalkan yang yang laki-laki yang pertama ya, jadi misalkan 555 gitu teman-teman, yang 5 yang pertama itu namanya Muhammad, kemudian 5 yang kedua itu namanya Ahmad, 5 yang ketiga namanya Sulaiman. Ketika kita mengatakan rojulun, maka 15 orang ini itu termasuk ya, 15 orang ini termasuk. Ya kita nggak tahu rojulun itu yang mana. Mau yang namanya Ahmad, Ahmadnya juga yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, apa yang kelima. Kalau kita ingin yang Sulaiman, Sulaiman yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, jadi rumus gampangnya nakirah itu masih umum dan belum jelas. Ya, imro'atun, syajaratun, warokotun, hayawan, ya, seperti itu. Nah, ya ini penjelasannya teman-teman ya. Ini penjelasannya. Jadi kitab itu tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu, tidak menunjukkan buku yang tertentu, tapi bisa dikatakan seluruh buku ya teman-teman ya. Seluruh buku itu dinamakan kitab ya. Jadi seperti itu. Nah, ini penjelasannya kita lewati ya teman-teman ya. Penjelasannya kita lewati. Ya, oke. Nah, kemudian pembahasan yang kedua teman-teman, bagaimana kita
mengetahui isim itu nakirah. Ya, Ana sering ini teman-teman ya, sering membawakan rumus paling gampang ketika kita mengetahui isim itu nakirah atau bukan, itu dengan dua cara teman-teman. Itu dengan dua cara. Tapi di buku ini dia disebutnya satu ya teman-teman ya, yaitu isim tersebut bisa dimasuki atau bisa dipakaikan alif lam. Ya, isim yang bisa dipakai bisa dimasuki alif lam. Dan juga cara yang kedua teman-teman, dia tuh nama dan nama. Ya, nama itu kata sebagian ulama nahwu ya, al-alam, nama itu artinya alam ya teman-teman ya. Nama itu kalau dalam bahasa Arabnya itu alam. Al-alamu a'raful ma'arif. Ya. Al-alamu a'raful ma'arif. Nama itu adalah uh, isim ma'rifat yang paling jelas. Ya. Ya berarti kalau dia bukan nama, ya kalau dia bukan nama berarti dia nakirah. Ya. Misalkan ada bunga namanya Rafflesia, teman-teman. Itu nakirah apa ma'rifat? Nah, nakirah apa ma'rifat itu? Ini bunga nih, bunga. Bunga Ma'rifat. dia namanya Rafflesia. Nakirah apa ma'rifat? Ma'rifat, Ustaz. Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena udah Karena jelas. sudah jelas. Ya, karena sudah jelas dan mempunyai nama. Nama. Pokoknya kalau dia tuh ada namanya, teman-teman, itu makrifat udah. Ya. Misalkan ya ikan misalkan ikan sapu-sapu misalkan atau ikan ya jadi ikan sapu-sapu itu ada counternya, teman-teman. Counternya tuh ikan bass, ikan peacock bass. Dia tuh ikannya tuh gede, teman-teman. Dia ikannya tuh gede dan dia tuh predator alaminya sapu-sapu. Ya, ya kita ngomong ikan peacock bass, dia tuh makrifat teman-teman, bukan nakirah. Nakirahnya kalau ikan peacock bass, kalau dia nakirahnya berarti yang dihapus yang mana teman-teman? Peacock bassnya. Jadi ikan, dah. Berarti itu nakirah. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada isim yang bisa dimasuki alif lam dan juga isimnya itu berbentuk nama, berarti dia makrifat. Berarti kalau selain ini, berarti dia nakirah. Ya. Selain ini, berarti dia nakirah. Nah, ya ini ya contohnya ya, gulam. Gulam ini nakirah, teman-teman. Ya, gulam. Kenapa? Karena dia bisa dimasuki alif lam. Al-gulam. Rajulun. Dia nakirah. Kenapa nakirah? Karena bisa dimasuki alif lam. Jadinya apa? Ar-rajulu. Ya, seperti itu. Ya, sampai ini ya, teman-teman ya. Apa? Contoh-contohnya ini sampai sini. Nah, sampai sini. Nah, ya. Imro'atun alim al al almar'ah. Ini sudah apa? Sudah beda beda ini ya, teman-teman ya. Beda bentuk ya. Imro'atun, tapi kalau dimasukin alif lam bukan jadinya bukan alimro'ah, tapi apa? Almar'ah. Ya, almar'ah. Nah, kitab Zibun, apa arti Zibun, teman-teman? Nah, wolf. Apa wolf? Serigala ya. Serigala. Nah, Zibun, adzibu ya. Ya sampai seterusnya. Nah, ya ini ringkasannya ya, teman-teman ya. Pokoknya nakirah itu al-ismu alladzi la yadullu ala syai'in muayyan. Ya, isim yang tidak apa namanya? Tidak tentu ya, atau isim yang tidak menunjukkan sesuatu tertentu. Nah, kemudian lawannya teman-teman, lawannya nakirah itu makrifah. Ya, lawannya nakirah itu makrifah. Makrifah itu isim, dia tuh masdar mimi ya teman-teman ya. Dia tuh masdar mimi dari kata arafa. Arafa ya'rifu. Urfan wa ma'raf wa ma'rifan. Ya, urfan wa ma'rafan. Nah, ini masdar mimi ya, al ma'rifah. Itu dia tuh masdar mimi. Nah, apa itu ma'rifah?
Nah, wa ma hiya aksamuha. Di sini ya, di sini teman-teman, makrifat itu apa dan apa saja macamnya. Kita lihat tadi pas waktu di nakirah nggak ada macamnya kan teman-teman kan? Iya, tidak ada macamnya. Nah, berbeda dengan makrifat, dia itu ada macamnya. Ya, seperti itu. Dan macam-macam nakirah kalau kalau kita lihat dari buku-buku nahwu itu ya berbeda pendapat teman-teman. Dari satu orang ulama dengan ulama yang lain itu ada berbeda pendapat. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Ya. Walakin hadhihi al adat ya mutaqarib ya. Jadi walaupun mereka berbeda pendapat tapi ya ini nggak terlalu jauh lah pendapatnya ya, masih saling berdekatan. Nah, makrifat itu lawannya nakirah. Fa idza kanatin nakirah la tadullu ala syai'in muayyan fal ma'rifah fal ma'rifah tadullu ala syai'in muayyan. Berarti isim ma'rifat itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu tertentu. Ya. Kalau misalkan tadi isim nakirah itu tidak menunjukkan sesuatu tertentu, maka isim ma'rifah lawannya, yaitu menunjukkan sesuatu. Nah, ya ini udah Ana jelasin ya teman-teman ya, udah Ana jelasin eh, apa? Udah Ana jelasin pengertiannya ya tadi ya di isim nakirah ya teman-teman ya. Tapi dulu tuh Ana ada pertanyaan kayak gini teman-teman. Dulu tuh teman Ana ada yang bertanya kayak gini. Misalkan tadi eh, ada 10 kitab nih. Terus kita mengatakan kitabun. Nah, kalau ini anak kasih disclaimer dulu ya, teman-teman ya. Kita mempelajari bahasa Arab. Jadi kita harus ngikutin aturan bahasa Arab, teman-teman. Bukan aturan kita. Ya, bukan aturan bahasa Indonesia. Nah, misalkan tadi ada nggak usah 10 wes, 5 aja atau 3 dah. Buku buku bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama matematika. Tiga-tiganya ini tadi disebut kitab, ya. Nah, ketika kita mengatakan Alkitabu, ya. Kalau dari sisi orang Arab, teman-teman, itu kitabnya sudah sudah ditentukan, walaupun kita nggak tahu kitabnya itu apa. Paham nggak? Jadi misalkan kita mengatakan Alkitabu, kita mengatakan Alkitabu, ya berarti salah satu dari 3 kitab ini, teman-teman. Walaupun kita tidak mengetahui kitab yang kita maksud itu kitab apa, gitu. Paham nggak? Paham nggak? Nah, maksudnya gini, maksudnya aturan dari bahasa Arab ya, teman-teman ya. Kalau kita mengatakan Alkitab, ya udah berarti salah satu dari 3 ini, ya kan? Kalau kalau di bahasa Indonesia itu masih nakirah, teman-teman. Kalau di bahasa Indonesia itu masih nakirah. Kenapa? Kenapa masih nakirah? Karena di bahasa Indonesia itu kita harus mengatakan yang jelas, teman-teman. Ya, kan kalau di bahasa Indonesia misalkan arti dari Alkitabu itu artinya ini adalah buku. Ya buku yang mana gitu kan. Nah, kalau di bahasa Indonesia kalau mau jadi makrifah itu harus diomong teman-teman. Ini adalah buku matematika. Itu baru makrifah. Berarti buku bahasa Indonesia sama bahasa Inggris enggak kayak gitu ya, enggak, bukan termasuk. Nah, tapi kita mainnya bahasa Arab, teman-teman. Ya, bahasa Arab kalau kita mengatakan Alkitab, Alkitabu, ya berarti salah satu dari 3 kitab ini. Walaupun kita nggak tahu kitabnya yang mana. Seperti itu. Ya. Ya, semoga 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 bisa dipahami ya, teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Ya, seperti itu. Nah, aduh ini ada ya Allah. Ini ada yang ini lagi loh ya Allah. Astagfirullah. Nah, al-qismu 6. Apa namanya? Pembagian makrifat ada 6. Ini kalau misalkan kalian coret-coret itu masuk ke rekaman, teman-teman.
masuk ke rekaman, anak edit lagi. Ya Allah, tolong kasihani anak ya, teman-teman ya. Kasihani anak ya, teman-teman. Ya Allah. Ya, pembagian makrifah itu ada 6, teman-teman. Ada 6. Pokoknya yang nyoret ini anak nggak ridho, anak nggak ridho, teman-teman. Anak nggak ridho, semoga ilmunya nggak berbarokah. Udah zalim sama anak. Udah zalim sama anak, sama udah zalim sama ilmu. Anak nggak akan ridho ini. Anak nggak akan ridho. Nah, makrifah itu ada 6, teman-teman. Yang pertama adalah domir. Ya, domir. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu a'lam, nama, ya. A'lam, nama. Kemudian yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat al-asma al-mausulah. Al-asma al-mausulah itu kata sambung, teman-teman. Kata sambung. Nah, kemudian yang kelima itu adalah isim yang beralif lam. Nah, ini ya teman-teman ya tadi ya. Kemudian yang keenam adalah yang disandarkan kepada 5 pembagian tadi. Ya, yang disandarkan kepada 5 pembagian tadi. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu domir, teman-teman. Domir itu artinya adalah kata ganti. Kata ganti, ya. Atau dari ininya, dari apa? Dari pengertiannya, madalat ala mutakallim au mukhatab au ghaib, ya. Apa saja yang menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara, atau orang pertama, ya, au mukhatab, atau yang diajak bicara, orang yang kedua, ya, au ghaib, atau yang dibicarakan, atau orang yang dibicarakan, atau orang ketiga. Nah, ya. Nah, domir mutakalim itu ada 2, teman-teman, yaitu ana dan nahnu. Ya, ana dan nahnu. Ana itu untuk orang pertama, ya, orang pertama satu. Kalau nahnu itu orang pertama tapi dia itu berjamaah, ya, bareng-bareng. Awil mufrad al muadzim nafsah, atau satu orang yang mengagungkan dirinya. Dan ini terjadi pada lafzul jalalah, ya teman-teman ya. Pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Nah, ya walaqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua domir mukhatab atau domir kata ganti orang kedua itu ada 5, teman-teman. Ya, ada 5 yaitu anta, anti, antuma, antum, antuna. Antatu untuk satu orang yang laki-laki, teman-teman. Jadi orang kedua laki-laki, ya, satu orang. Kemudian yang anti itu orang kedua perempuan, ya, satu orang. Kemudian antuma itu bisa semuanya, teman-teman. Bisa semuanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Tapi ini jumlahnya beda, bukan satu. Dua orang. Nah, 2 orang ya. Antum. Nah, antum ini untuk jamaah, teman-teman. Untuk jamaah laki-laki. Jadi 3 orang atau lebih. Ya, 3 orang atau lebih itu pakainya antum. Ya. Antuna, nah ini untuk perempuan, teman-teman. Ini untuk perempuan. Nah, ini untuk perempuan. Nah, adapun yang ghaib itu ada 5, teman-teman. Ya, atau kata ganti orang ketiga itu ada 5. Yaitu huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Huwa itu dia laki-laki, satu orang. Ya. Hiya itu dia perempuan, satu orang. Huma
itu bisa untuk dua-duanya, teman-teman. Bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan 2 orang. Ya, dua orang. Hum itu untuk laki-laki banyak, ya. Atau bahasa Indonesianya mereka. Mereka laki-laki, ya. Baru guna itu apa? Mereka perempuan, ya. Jadi kalau misalkan di suatu jumlah ada 12 domir ini, teman-teman, maka jangan ragu 12 domir ini adalah apa? 12 domir ini adalah isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah. Nah, kemudian yang kedua nama, teman-teman. Ya, nama ya, nama bebas. Nama orang, nama apa ini? Nama kota, ya, nama negara, ya, Portugal, Spanyol, ya, Armenia, Kazakhstan, itu makrifat, teman-teman. Itu makrifat. Nah, ya, Zaidun, Khadijah, Makkah, Misr, ya. Dan juga nama-nama yang lainnya, teman-teman, ya. Nama bunga, nama ikan, nama apa lagi? Nama lumba-lumba. Lumba-lumba ada namanya enggak, teman-teman? Atau ada jenisnya? Dan yang lainnya, ya. Dan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah kata tunjuk. Kata tunjuk. Ya, hadza, hadhihi, hadzani, hadzaini, hatani, hataini, haula. Ya, ada 5 ya. Hadza itu kata tunjuk untuk mufrad mudzakkar, untuk satu yang laki-laki. Hadhihi kata tunjuk untuk satu yang perempuan. Ya. Hadzani sama hadzain itu adalah kata tunjuk untuk 2 laki-laki, ya, untuk 2 hal tapi yang laki-laki, teman-teman. Hatani sama hataini itu untuk yang perempuan. Dua ini ya, 2 sesuatu, ya, 2 sesuatu. Nah, haula itu untuk jamaah, ya, itu untuk jamaah laki-laki dan perempuan, ya. Jadi haula itu umum, ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman melihat, ya, melihat kayak gini misalkan contohnya, hadza kitabun, hadza kitabun. Nah, maka ini mana isim ma'rifatnya mana, teman-teman? Hadza kitabun. Yang mana isim ma'rifatnya? Hah? Yang mana isim ma'rifatnya? Ya ada jawaban ya, ada jawaban ya, guys. Ya wes, kita lanjut aja. Kemudian yang keempat isim mausul, ya. Allati, allati, alladani, alladaini, allatani, allataini. Ya. Alladina, ulai, Allah, allai, allati. Ya. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Allati itu untuk kata sambung satu laki-laki, allati satu perempuan, ya, kata sambung satu perempuan. Alladani sama alladaini itu kata sambung untuk 2 hal laki-laki. Allatani sama allatain itu kata sambung 2 hal untuk perempuan. Alladina itu kata sambung untuk jamaah, ya, untuk sesuatu yang banyak tapi laki-laki. Allai sama allati itu untuk sesuatu banyak yang perempuan. Nah, kemudian yang kelima isim yang berapa? Isim yang ada alif lamnya, ya, isim yang ada alif lamnya, ya, ar-rajul, al-kitab, asy-syajarah, alhamdu, as-shalah, as-sabru, al-bir, al-uquq. Apa arti al-uquq? Nah, apa arti al-uquq, teman-teman? Al-uquq itu artinya adalah durhaka, ya. Durhaka. Al-kadzib, ya, al-kadzib itu dusta. Nah, kemudian yang keenam itu adalah isim yang disandarkan kepada 5 hal di atas, ya. Kita buka,
ini ka domir, baitukum domir, ijabukunna domir, ya. Terus apa namanya? Alkitab, bentar. Ya, Alkitab, kemudian kitabul ladzi, ya, kitabul ladzi, hadza kitab, ya, seperti itu. Nah, ya sudah kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kitabu tolib ini yang disandarkan kepada isim yang beralif lam. Kitabu at-thalib. Maka kitabu di sini itu jadinya makrifah, teman-teman. Walaupun dia nggak ada tanda spesifiknya ya, nggak ada alif lam atau nggak ada nama. Tapi kenapa dia bisa makrifat? Karena dia disandarkan kepada isim yang beralif alif lam. Ya, seperti itu. Nah, ya ini ringkasannya, teman-teman. Ringkasannya isim ma'rifat itu ada 6, ya. Domir, nama, isim isyarah, isim mausul, dan ya, isim beralif lam, dan yang disandarkan kepada 5 hal di atas. Nah, oke, ini latihan pertama nggak usah. Latihan pertama nggak usah. Latihan ke bentar. Ini latihan kedua nggak usah. Latihan ketiga. Ini nih, latihan ketiga nih. Oke, latihan ketiga ya. Latihan ketiga Ana tunjuk ini yang nama di sini ya, nama di sini yang di di HP Ana ya. Itu yang pertama Anis. Anis Ma'rifatul Hasanah. Anis. Nah, Ustaz. Nah, ini dijawab Anis. Min doma mutakalim apa? Yang mana? Domir mutakalim? Ana, Ana. huwa, atau dua-duanya? Ana. Ana, oke. Jadi, nah, oke. Ana tanya, Laila. Halo, Laila. Ini ada jawaban lagi. Enam. Nah, oke, Laila. Ini tadi Anis jawab min domair al mutakalim ana. Benar apa salah? Benar. Yakin? Yakin. Oke, ya betul. Oke, Laila. Ini nomor 2. Min domair al ghaib mana? Huma, huna, hiya, jami'u masabak. Hah? Yang mana? Jami ya? Jami masabak. 6. Oke, Ana tanya, bentar. Loh, kok malah ini. Maghfirah maskur. Maghfirah maskur. Ada di sini? Ya, dijawab lagi. Ya Allah. Oke, suci. Suci. Nah, Ustaz. Ada Ustaz Afan. Nah, Ustaz. Siapa tadi? Oh, ya ini Maghfirah udah online. Nanti aja. Maghfirah. Iya, Ustaz. Nah, ini tadi Laila jawab min domair al-ghaib huma, huna, hiya, jami'u masabak. Laila jawabnya jami' masabak. Benar apa salah? Benar. Yakin? Gimana Ustaz? Lainnya? Kan ini kan min domair al-ghaib, ya kan? Iya. Huma, huna, hiya. Atau jami' masabak. Nah, Laila jami'u masabak. Benar apa salah? Menurut Anti benar apa salah? Jami'u masabat benar, Ustaz. Ya, benar. Yakin? Iya.
Yakinnya berapa persen? 100. Ya, betul. Betul. Oke. Iya, 100 sudah. Belum, belum. Belum, belum. Min domair al-mukhatab. Nah, Nih, apa? Magfirah. Nah, dijawab ini yang mana? Anta, antum, al-isnani ma'an. al-isnani ma'an. Al-isnani ma'an. Yakin? Nah, iya, Yakinnya berapa persen? 100. Oke, suci. Ya, tukeran. Suci. Nah, Ustaz. Ya, tadi Magfirah jawab min domair al-mukhatab anta, antum, al-isnani ma'an. Ini jawaban dari Magfirah. Benar apa salah? Salah, Ustaz. Hah? Salah? Eh, apa kan? Domir ih, Hah? Apa peluana gede nih? Ini jawaban dari Magfirah. Benar apa salah? salah, Ustaz. Anta di situ sebenarnya, Ustaz. Min domair al-mukhatab. Enggak, Domir tapi enggak, tapi dia oh ya, ya. Ini berarti dari ini ya, fikhu ya. Ini 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 dari pemahaman ya, teman-teman ya. Ya, sebenarnya ya kalau kalau anak pribadi kalau anak pribadi ini sih al isnani ma'an. Karena kenapa? Karena dia bentukannya domair. Domair. Kalau misalkan soalnya min domiri al mukhotob ya anta sih. Ya tapi oke lah, oke oke oke. Tapi oke, ini kita anggap apa? Bonus ya. Kita anggap ini bonus. Karena ya soal sama soal sama jawabannya ini apa oke lah. Apa eh, kurang sinkron ya. Nah, oke Suci masih enam, masih aneh. enam, Oke, Ustaz. nomor 4 Jami'ul A'lam, Nakirat, Ma'arif, Isnani Ma'an. Nakirat, Ustaz. Yakin? Ma Ayo, fokus. Apa butuh terjemahan? Semua Jami'ul nama semua nama adalah nakirah apa ma'rifah? Ma'rifat. Ma'rifah. Iya, Ustaz. Yakin? Nah, Ustaz. Oke, set. Oke, anak tanya ini di sini ada akhwat lagi ya, Rara. Rara. Ada di sini. Hmm, Ya Allah. Rara. Hmm, 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 hmm. Oke, anak lempar ke Anis ya. Anis. Nah, Ustaz. Ya, ini jawaban dari siapa tadi? Suci benar nggak? Hmm, Jami'ul A'lam. Nah, betul Ustaz. Ma'arif. Yakin. Oke, betul. Enggak, ini anak bingung ini. Kalau misalkan Jami'ul A'lam Nakirat sama Ma'rifah gimana coba? Jadi dia nama bisa bisa Nakirat bisa Ma'rifah gitu. Dzu wajhain ya. Nah, minal asma'i al mausulah. Oke. Rara masih di sini Rara? Hmm. 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 Oke, anak nanya yang laki-laki sekarang ya. Yang laki-laki ini Kiyotaka. Anak kenal nih Kiyotaka siapa? Nah, Kiyotaka. Kiyotaka di sini. Isnani ma'an, Ustaz. Oke, minal asma al mausulah. Nah, beneran.
Fokus, 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 fokus ah. Laisa ma sabaq, Ustaz. Hah? Laisa? Enggak, yang benar yang mana nih? Jawaban antum. Ah, Laisa ma sabaq. oke. Laisa masabak. Oke, nah, anak kotakin ya. Oke, anak nanya ini iki apa ini? Laki-laki apa perempuan ini? Iki. Laki-laki Ustaz. Oke, ya. Ah, iki. Jawaban dari ah Kiyotaka minal asma al mausulah laisa masabak. Benar apa salah? Benar, karena keduanya itu isim isyarah. Lagi sama Ahsan, al. ahsan, barakallahu fiik. Bagus. Bagus. Kalau Bagus, barakallahu fiik. Nah, bukan barokah, bukan barakallahu fiik bukan satu orang ya. Berarti barakallahu fikuma ya. Untuk Kiyotaka sama Iki. Nah, oke, Iki. Ya, ini yang terakhir. Min asma al isyarah mana? Nah, Oh, itu ketiganya jami'u masabak. oke, Jami'u Masabak. Oke, anak nanya Akhrea Andre. Ini Masya Allah nih, Akhrea Andre setia sama kajian ini ya teman-teman ya. Akhrea Andre, Ustaz. ya ini jawaban dari Akh Iki min asma'il mausulah jami kok asma'il mausulah sih? Min asma'i al isyarah jami masabak. Benar apa salah? Wahai Ustaz, betul. Yakin? Yakin Ustaz. Insyaallah. Ya. Ya. Ya ini ya teman-teman. Apa untuk yang nomor 3, setelah anak lihat-lihat ya al mukhatab. Mana kita lihat yang al mukhatab teman-teman. Mana tadi al mukhatab? Karena kalau nggak salah ini dia tuh satu makna nggak sih? Oh ya, mukhatabin ya, mukhatabin. Ya, mukhatabin. Di sini soalnya al mukhatab ya. Oh ya, oke. Maaf ya, Suci. Maaf ya. Oke. Sip. Berarti jawaban dari Laila salah ya teman-teman ya. Lah, kok? Bentar. Nah ini ya, jawaban dari Laila salah ya. Yang benar jawaban dari Suci. Ya, mukhatab berarti yang anta. Nah, ya betul. Nah, oke. Sekarang tadrib yang keempat nggak usah. Tadrib yang ini teman-teman. Tadrib yang kelima. Oke, tadrib yang kelima ini ada 2. Yang ayat kursi aja ya. Oke, yang ayat kursi dah. Yang ayat kursi, oke. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai seterusnya ya. Nah, kita kuliti satu-satu ya, teman-teman ya. Kita bahas satu-satu. Lafzul jalalah, Allah, makrifat apa nakirah? Nah, makrifat. Kenapa? Dia makrifahnya apa? Nah, alam. Alif lam? Really? Alam. Alif lam apa alam? Alam. Ya, betul. Alam ya. Alam. Oke. La ini huruf ya, teman-teman ya. Ini enggak dihitung. Ilaha. Nah, ilaha nakirah apa ma'rifat? Nakirah. Rifah. Ma'rifah beneran? Haknya. Nakirah. Enggak. Ilaha itu tuh satu kata, Anis. Jadi ilaha itu dari masdar dari kata alaha. Alaha ya'lahu ilah. Alaha ya'lahu ilah. Jadi haknya itu bukan hak domir ya. Haknya itu bukan hak domir. Nah, ilah ini juga huruf ya. Ilah huruf. Huwal hayyul qayyum. Oke, tiga ini langsung sepaket apa teman-teman? M apa N?
M. N? Really? M. N apa? M. M. Oke. M. Nah, huwa itu makrifahnya karena apa? Domir. Domir. Domirnya masuknya yang apa? Goib. Goib. Ahsanti. Barakallahu fiik. Domir goib BG ya. BG. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini langsung aja teman-teman. Makrifahnya yang jenis apa? Alif? Alif lam. Alif lam. Al-Hayyu Al-Qayyum. Oh dia tuh ini ya teman-teman ya. Sifat ya. Sifat. Asma wa sifat. Ya oke lah. Bisa alif lam, bisa nama ya. Bisa alif lam, bisa nama. Nah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Oke, ini la nggak dianggap, ta'khudhu ini juga nggak dianggap ya, karena ini fiil ya teman-teman ya. Loh. Ini fiil ya teman-teman ya. Ini fiil. Hu apa? Makrifah apa nakirah? Halo. Ma'rifah, Ustaz. Ma'rifah. Makrifahnya jenisnya Domir. Domir. Domirnya Goib. yang gaib. Oke. Sinatun sama naum. Sinatun sama naum makrifah apa nakirah? Nakiro. Nakirah. Apa tanda nakirahnya? Tidak ada alif lam dan dia bukan nama. Ya, seperti itu. Ya ini silakan di ini sendiri ya teman-teman ya. Dilanjutin sendiri. Kita sampai di sini aja wes. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Teman-teman tahu arti sinah nggak? Sinah itu dia itu capek yang menyebabkan ngantuk, teman-teman. Kan capek itu kan ada yang capek ringan, capek berat, sama capek ngantuk. Ya. Capek yang menyebabkan ngantuk. Nah, sinah itu capek yang menyebabkan ngantuk. Ya. Dan Allah tidak seperti itu, teman-teman. Allah tidak memiliki sinah. Ya, berbeda dengan makhluk, ya. Makhluk itu mempunyai sinah dan mempunyai naum. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya itu saja yang kita bahas di sini, teman-teman, ya, yang bahas pada malam hari ini. Dan insya Allah di tanggal berapa? Pekan depan ya, tanggal 22 Juni kita masuk ke Al-Bina wal I'rab. Ya. Al-Bina wal I'rab. Ya udah wes, ini aja wes. Materi ujiannya itu sampai sini ya. Al-Bina wal I'rab. Materi ujiannya sampai sini. Al-Bina wal I'rab. Ya. Insyaallah. Insyaallah nanti soalnya akan anak buat. Ya, insyaallah soalnya akan anak buat di Google Form. Di Google Form sebanyak 25 soal. Ya, 25 soal. Nah, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ustaz, Silakan. Afwan. Ya. Yang silakan. tadi Ustadz jawabannya koreksi yang nomor 3, bukannya jawabannya isnani ma'anya Ustadz ya, keduanya benar. Itu kan domir mukhatab ya. Anta sama apa tadi? Anta sama anta. Itu kan domir ya Ustadz. Tadi Ustadz jawabannya apa? Jadi antum ya. Iya, ana jawabannya anta. Karena kalau Ini keduanya benar Ustadz. keduanya benar ya. Iya, bukannya itu ya. Kan keduanya bukannya jadi domir mukhatab ya. Ya sudahlah. Kan tadi kan ana bilang soal ketiga kan bonus, teman-teman. Oh, bonus ya. Jadi bisa benar juga dua-duanya ya. Ya, Ya, bisa. ana benerin dua-duanya dah. Enggak apa-apa. Ana benerin dua-duanya. Karena kalau misalkan mau mengikuti jawaban ya berarti ya min domiri al mukhatabin. Mukhatabin itu baru bisa al isnani ma'an.
Karena Oh gitu. antum, ya karena antum mengikuti, karena anta mengikuti antum, ya. Antum, Berkaitan. antum kayak gini, antum itu dia itu Hmm. apa kerjanya itu sama seperti nahnu, teman-teman. Antum itu sama sama seperti nahnu, ya. Antum itu sama seperti nahnu, ya. Kalau misalkan kita mengatakan antum kepada satu orang, berarti ya itu sama dengan apa? Nahtarim. Sama dengan kita menghormati orang tersebut, ya. Hmm. Kan nggak mungkin dong kalau misalkan kita ngomong ke orangnya lebih tua. Ya, Ya, benar. ini kalau kita bawa ke budaya kita ya, teman-teman ya. Budaya kita, budaya Indonesia itu kita harus memakai antum, ya. Berbeda kalau budaya Arab ya. Kalau budaya Arab mah anta anta satu orang, ya. Anta satu orang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Adam gimana, teman-teman? Qulna ya Adamus kun anta. Ya satu orang berarti. Berarti Ya. Hawa nggak ikut. Hawa nggak ikut. Atau mungkin Hawa belum diciptakan. Ya. Qulna ya Adamus kun anta wazaujukal jannah. Nah, anta. Ya, wazaujuka al jannah. Berarti ya satu orang. Khitabnya ke Nabi Adam saja. Seperti itu. Ya. Nah, Ustaz. ya. Nah, Syukur Ustaz. afwan. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman gimana? Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabakun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Ya, jadi ini mungkin ada asbabun nuzulnya ya, teman-teman ya. Anak belum belum mempelajari ya. Belum mempelajari. Tapi kata guru ana ya, teman-teman ya. Kata guru ana, antum itu sama seperti nahnu. Jadi bisa digunakan untuk satu orang, tapi kalau nahnu tadi al-muazzin ya, dia apa membesar apa sih mah? Muazzin kok membesarkan diri. Dia apa namanya, teman-teman? Dia mengagungkan diri sendiri. Tapi kalau antum itu nahtarim, kita menghormati seseorang. Ya, jadi beda fungsi, beda fungsi. Nah, ya ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Anis, ada yang ingin ditanyakan, Anis? Belum ada Ustadz. Oke. Akhirnya Andre ada yang mau ditanyakan lagi? Ustaz, syukur Ustaz. Syukuran ya. Nah, ya, ini ada pengumuman ya, teman-teman. Pengumuman tanggal 17 sampai 20 ya. 3 hari kita libur dulu ya, teman-teman. Karena Ana mau ke Gresik ya. Ana mau ke Gresik. Jadi tanggal 17 itu hari Rabu ya, hari Rabu, Kamis, Jumat ya berarti ya. Rabu, Kamis, Jumat kita libur. Ya, kita libur. Rabu tuh Rabu tuh enggak. Kamis sama Jumat berarti. Kamis sama Jumat. Karena hari Rabu tafsir itu ana ini ya. Ana majukan waktunya. Jadi jam 5.30 insya Allah. 5.30 pagi. Ya, 5.30 pagi itu untuk yang tafsir. Karena Kamisnya itu kan Dars Idofi ya kan. Dars Idofi Balaghah. Insya Allah kita masuk ke pembahasan Al-Kalam Khobari sama Insya'i. Ya, Al-Kalam Al-Khobari sama Insya'i. Nah, kalau untuk yang Jumatnya itu akidah, teman-teman. Ya, akidah kita masih membahas PPT yang kemarin. Ya, membahas PPT yang kemarin. Insya Allah pembahasan besok itu tentang syirik, teman-teman. Tentang syirik, makna syirik. Makna syirik secara bahasa dan secara istilah. Ya, secara bahasanya ada dua.
secara istilahnya ada banyak ya teman-teman ya, ada banyak. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian syirik. Tapi ana ambil yang dulu pernah ana pelajari ya. Nah, apa itu Ustadz? Ya nanti ya, nanti. Pekan depan. Pekan depan. Berarti kan hari ya ini kan hari Jumat tanggal 19 kan teman-teman. Hari Jumat tanggal 19 ini masih libur ya. Hari Rabunya tafsirnya ini ya, ana majuin. Nah, ana majuin jam 5.30 insyaallah. Nah, kalau tidak ada nakhtatim bidu'a kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.